Anda kembali di NTV Sports dan seperti yang tadi sudah kita sampaikan, gawat banget ini Betul. situasinya mencekam ya karena sisa beberapa hari Wis, lagi mencekam. PSSI bagaimana nih cari tim Yes. pengganti untuk kita coba jajal kemampuan dong, mengukur kedalaman skuad Garuda. Betul. Kalau Marco nih biasanya ya suka menghubung-hubungkan ya dengan Cocok lagi ya? jalinan, bukan dengan jalinan asmara. Jadi ibaratnya ini adalah ketika beberapa hari menjelang hari H, naik Yes. ke pelaminan, tiba-tiba ditinggal Iya, ya, mempelainya. bye-bye, terus dan yang lebih parahnya lagi, jangan-jangan ada yang menggoda. Betul. Jadi ya siapa tahu sabotase kan. Iya, gitu ini kan. Kita dia, nggak tahu. digoda. Mana nih? Nah, ini apakah jadi bukan cuma sekedar bukan cuma soal mundurnya. Jadi apakah ini memang ada upaya dari negara-negara Arab untuk menyabotase Nih, mulai-mulai nih persiapan timnas asumsi Indonesia, liar gitu kan? Siapa tahu. yang kontroversial ya kan? dan memunculkan propaganda Nah, ya. kalau nggak kontroversi katanya nggak seru katanya. Tapi coba kita lihat apakah memang betul ada sabotase, unsur sabotase atau unsur kesengajaan. Nah, oke, kita awali dari jadwal pertandingan uji coba timnas Indonesia. Nah, Ini kan udah mepet banget betul, ya. 5 sama 8 September. Nah, yang sebenarnya yang kita awali dari bahwa ini adalah persiapan terakhir dan persiapan satu-satunya yang dimiliki Indonesia sebelum bertanding nanti di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada Oktober nanti. Oktober nanti yang akan berlangsung di Arab Saudi. Nah, kenapa PSSI memilih dua negara ini, Kuwait dan juga Lebanon? Karena dua-duanya dari negara Timur Tengah, negara di Teluk. mana permainan mereka dianggap mirip nanti dengan calon lawan Indonesia di babak atau di round 4 nanti yakni Arab Saudi dan juga dan Irak. Diving-divingnya. Betul. Ya, jadi provokasinya dan segala macam. Ini sebenarnya sudah berbagai dengan pertimbangan yang matang. Dipilihlah gelora GBT ya. Gelora Dan ini Bung juga Tomo. sudah hitam di atas putih kan Ya, ya? harusnya ini adalah sudah jadwal resmi. kesepakatan bersama. Betul. Jadi sudah terjadwal di kalender FIFA bahwa memang FIFA Matchday itu kan 1 sampai 9 September dan Indonesia menjadwalkan Kuwait dan Lebanon. Dan dipilihlah GBT karena apa? Karena mau aklimatisasi dengan cuaca panas di Arab Saudi. Nah, hanya berselang atau jelang seminggu ya, sepekan ya, hampir sepekan lebih sedikit lah. Jelang pertandingan ini dan tiket juga udah mulai ya udah terjual. Persiapan sebenarnya belum terjual. Tapi yang pasti persiapan sudah dilakukan karena kan PSSI harus menyiapkan venue pertandingan dan segala macam. Dan supporter juga pastinya sudah menyiapkan sudah mulai tiket siap-siap, pesawat, betul sekali. akomodasi ya, kalaupun belum tiket untuk masuk menonton pertandingan. Mereka udah bersiap lah. Dan Kuwait memilih mundur. Yes, mereka memilih mundur. Apa alasannya? Nah, mereka mengirimkan surat, yang pasti mereka mengirimkan surat kepada, awalnya sebenarnya masih kabar burung, masih rumor lah. Tapi akhirnya diklarifikasi atau dikonfirmasi oleh PSSI bahwa memang Kuwait mengirimkan surat secara resmi kepada PSSI yang mengatakan bahwa mereka itu nggak jadi main nih lawan Indonesia. Nah, tapi kalau misalnya alasannya bukan karena sesuatu yang gawat ya, darurat sifatnya, force majeure, bencana alam atau terkait dengan stabilitas keamanan, ini kan harusnya dari pihak FIFA ini bisa bisa bagaimana memaksa, ya nggak bisa dipaksa juga. Jadi sebenarnya kan memang hak, ya bukan hak sih sebenarnya, bahwa mereka memutuskan mundur itu dengan alasan tertentu itu bisa terjadi gitu loh. Nggak ada kewajiban mereka untuk bisa untuk main seperti ketika mereka main di kompetisi. Ada konsekuensinya dalam artian bahwa kalau mereka mundur, mereka WO. Mereka mungkin nggak akan bisa lagi main untuk kompetisi berikutnya. Itu kan ada konsekuensinya. Tapi ini kan lagi uji coba. Jadi ini adalah dua kesepakatan, dua tim yang sudah bersepakat akan tampil untuk beruji coba untuk mematangkan persiapan masing-masing. Tapi akhirnya batal terjadi. Jadi untuk timnas Indonesia yang dirugikan, kompensasinya bagaimana? Untuk sejauh ini sih sebenarnya belum ada kompensasi yang dibicarakan oleh PSSI, tapi yang pasti adalah PSSI sudah bersurat juga kepada Kuwait dengan mengatakan bahwa mereka itu protes lah dengan sikap dari Kuwait. Nah, kalau kita bisa lihat di slide berikutnya, Mon. Nah, yang menarik sebenarnya dari mundurnya Kuwait itu bukan masalah Indonesia kehilangan lawan uji coba. Tapi ada kutipan ada komentar dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang cukup bikin orang itu bertanya-tanya sebenarnya. Walaupun ini dilontarkan dalam bentuk candaan gitu atau mungkin nggak serius. Tapi ada komentar yang mengatakan bahwa
ini nih yang kita highlight dulu di sini Sabotase. sabotase. Nah, Iya. kalau Erick Thohir bilang kami mempunyai rencana melawan tim Timur Tengah, Mau uji Kuwait coba dan aja Lebanon. kok susah. Betul, gitu mau uji coba aja kan. kok susah. Ini ada sabotase apa lagi? Nah, seperti itu. Nah, kalau sampai di sini aja nih kita coba bedah, ada sabotase apa lagi? Fans timnas tentunya nggak akan lupa bahwa penunjukan tuan rumah round 4 Qatar dan Arab Saudi itu juga udah mengundang pertanyaan besar. Karena tidak di tempat yang Kita udah netral. merasa diperlakukan tidak adil. Kenapa? Karena tidak digelar di tempat netral dan penunjukan itu juga ya berubah-berubah gitu. Iya, Awalnya iya, di iya. tempat netral, terus tiba-tiba berdasarkan Sepertinya ada ranking. keberpihakan Betul. gitu kan. Ada keberpihakan dari AFC dan juga ada keberpihakan dari kepada dua negara ini karena memang dua negara ini sangat berkepentingan untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Di mana Qatar kita tahu bahwa itu merupakan perusahaan atau salah satu perusahaan terbesar di Qatar menjadi sponsor Piala Dunia. Begitu juga dengan Arab Saudi. Dan Arab Saudi juga akan menjadi tuan rumah Piala Dunia juga. Nah, ini kebutuhan mereka untuk tampil di Piala Dunia nantinya itu memang cukup besar. Dan itu akhirnya membuat penunjukan tuan rumah juga akhirnya terkesan dipaksakan. Dan ini sangat merugikan Indonesia, Mon. Karena apa? Karena Indonesia harus main di tempat atau di wilayah yang iklimnya itu sangat bertolak-tolak berbeda dengan di Indonesia. Oke, kalau di Indonesia mungkin kita akan di musim panas mungkin masih bisa walaupun di sana ekstrim Menyesuaikan. panasnya ya. Tapi kan pemain-pemain Indonesia banyak yang bermain di Eropa. Nah, ini tentu akan menyulitkan pemain-pemain Betul, Indonesia untuk betul, bisa aklimatisasi walaupun katanya bulan Oktober udah mulai dingin, tapi yang pasti kelembapan juga akan berbeda. Nah, selain itu juga jadwal juga Indonesia sedikit dirugikan. Karena apa? Karena tuan rumah dalam hal ini Arab Saudi itu memiliki jarak yang cukup lama antara pertandingan Bisa pertama dan istirahat pertandingan dulu ya, terakhir. jeda di tengah. Betul, Indonesia hanya 3 hari kalau Iya. nggak salah. Dan ini tentu sangat merugikan Indonesia. Nah, Tapi apakah iya Kuwait itu bisa dikong-kali-kong oleh kalaupun ya Arab Saudi? Kan Kuwait juga bukan negara yang miskin sekali ya. Ya, Dinarnya betul. kuat, Tapi kan minyaknya yang banyak. kalau berdasarkan cocok logi sebenarnya kan sama-sama negara Arab ya. Aliansi Timur Tengah ya, Timur Tengah solidaritas lah. ya. Jadi solidaritas, lu Oke. ngapain sih uji coba lawan Indonesia nanti kan mereka jadi kuat kita bilang. Tapi itu sebenarnya nggak terkonfirmasi ya. Tapi yang menarik sebenarnya dari sini nih, bahwa Kuwait katanya mundur juga dari turnamen yang lain gitu. Nah, Turnamen yang mana? turnamen yang lain. Nah, sehari sebelumnya Erick Thohir menyebut bahwa ada turnamen di Uni Emirat Arab. Nah, setelah Bro Marco ceki-ceki nih tadi. Wah, ini kan? ya. Kita lihat. Karena memang tugasnya jurnalis ya tidak bisa hanya saja makan mentah-mentah ya. Apa yang disampaikan harus kita klarifikasi, Betul. verifikasi dan validasi. Jadi apa yang akan disampaikan ini sangat-sangat valid. Ada apa ini? Jadi kita cek tadi ke situs resminya UEA bahwa mereka itu ada 2 uji coba yang akan berlangsung di bulan September, tanggal 5 sama tanggal 8. Yang pertama ini adalah melawan Suriah. Oke. Yang kedua ini adalah melawan Bahrain. Jadi tidak ada disebut di sana Melawan Kuwait. Oke. Nah, jadi Ada propaganda apa lagi di sini? mundur dari mana? Apakah ketua Salah umum kutip. cuma salah kutip atau ya mungkin salah data atau seperti apa? Atau memang ada hal yang lain sebenarnya yang terjadi di balik kemunduran Kuwait ini? Kalau kata Erick Thohir sebagai ketua umum kemarin bilang bahwa ada masalah internal, tapi dia tidak mau masuk terlalu jauh. Tapi kita nggak tahu juga. Saya cek juga di berita-berita atau situs-situs Kuwait, nggak ada berita besar terkait dengan masalah internal yang terjadi di Iya, berarti Kuwait. tidak ada gangguan Iya. keamanan. Justru yang tidak ada malah di apa-apa. Irak sebenarnya. Di Irak Oke. itu kemarin ada berita terkait bahwa FIFA memutuskan untuk menunda pemilihan ketua umum atau presiden Federasi Sepak Bola Irak yang harusnya tanggal 16 September ini karena ada indikasi intervensi pemerintah terhadap proses pemilihan di sana. Wah, jedanya ini- juga tidak lama ya dengan nanti betul. laga pertandingan Nah, justru ini babak sebenarnya keempat harusnya di bulan Oktober. bisa menguntungkan Indonesia sebenarnya. Oke, Kalau sampai oke. mereka dicoret, karena Indonesia juga pernah dulu dicoret dari keanggotaan FIFA karena intervensi pemerintah, bisa jadi ya. Tapi ya kita belum Itu nanti nggak mau dulu lah. berandai-andai lah. Ya kita fokus terhadap pertandingan yang akan ada di depan mata. Nah, ini yang membuat akhirnya mundurnya Kuwait ini akhirnya benar nggak sih omongan Pak Erick Thohir ini apa walaupun diucapkan secara sedikit bercanda tapi jangan-jangan benar juga gitu. Iya. Karena PSSI aja awalnya berpikir bahwa memang ini awalnya kami juga boleh bertafsir buruk ya. Iya, Bahwa itu ini- langsung pernyataan yang disampaikan ya. Tidak Iya. ada spekulasi lain, Betul. tapi langsung tafsiran tafsiran sabotase. ya sampai mereka akhirnya mengetahui bahwa Kuwait juga mundur dari turnamen yang lain. Jadi Baik. nah itu akhirnya ya Erick Thohir PSSI akhirnya memutuskan bahwa oke ada alasan di balik mundurnya Kuwait bukan sabotase,
Tapi bukan berarti PSSI diam aja. Nah, kita lihat di slide berikutnya, Mon. Ya, karena PSSI pastinya pusing banget ya Iya. untuk mencari tim pengganti ya supaya pemain-pemain kita ini bisa coba lah ya mencoba kemampuan dan juga chemistry pastinya ya. Karena Iya, kan betul. latihan dan bermain langsung melawan tim lain kan juga pasti berbeda. Iya, karena kan PSSI juga atau Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia sudah memanggil juga pemain 27 pemain dipanggil untuk dipersiapkan tampil di 2 uji coba tadi. Dan selain mengganggu agenda persiapan yang harus dijalani oleh timnas Indonesia, mundurnya Kuwait juga secara materi juga tentu merugikan oleh PSSI. Karena apa? Karena mereka juga akan kehilangan satu sumber pemasukan juga nih, ya kan? Kalau nggak jadi lawan Kuwait, berarti ada satu sumber pemasukan dari penonton yang harus hilang, dan itu tentu akan merugikan secara material bagi Dan PSSI. itu sumber pemasukan, belum lagi pengeluaran yang sudah mereka bayarkan, ya misalnya mungkin akomodasi untuk para pemain dari Kuwait dan lain-lainnya. GBT-nya sendiri, Gelora Bung Tomo-nya sendiri, mungkin ada sesuatu yang harus dibenahi seperti apa. Kalau kerugian secara teknisnya kira-kira apa, Bro? Kalau kerugian secara teknis sebenarnya untuk PSSI sebenarnya nggak terlalu signifikan sebenarnya. Tapi memang ini karena bisa jadi waktu istirahat juga ya? Iya, jadi sebenarnya kerugiannya itu ke timnasnya. Kalau dibilang waktu istirahat lebih panjang sebenarnya malah sebenarnya backfire sebenarnya. Karena apa? Karena ini adalah waktu terakhir Indonesia mempersiapkan dirinya. Kita harus ingat bahwa Patrick Kluivert ini belum pernah membawa timnas Indonesia uji coba. Jadi dia datang, udah langsung dihadapkan dengan kompetisi resmi. Iya. Berbeda dengan pelatih sebelumnya Sintayong. Sintayong masih beberapa kali menjalani uji coba bersama timnas. Jadi dia masih bisa mengutak-atik mencari formasi yang terbaik. Tapi Patrick Kluivert tidak mendapatkan privilege itu. Jadi mungkin dia sudah mencoba membuat 2 skema permainan ya melawan Kuwait dan Lebanon. Yang kemudian akhirnya saat ini hanya bisa mencoba 1 kesempatan saja ketika melawan Lebanon. Betul. Jadi kalau kita lihat akhirnya ini membuat PSSI akhirnya ya tadi kita lihat ini kirim surat teguran keras ke Kuwait bahwa mereka menyampaikan protes lah bahwa nggak boleh gitu dong, kita udah sepakat nih mau main, masa di penghujung. Tapi tujuannya apa? Apakah bisa memohon Kuwait untuk membatalkan kemudian bermain kembali atau meminta Kuwait untuk mencoba mencari tim pengganti atau bagaimana? Enggak, sebenarnya lebih ke arah teguran aja bahwa surat protes aja bahwa kita itu keberatan loh dengan mundurnya kalian gitu. Lalu yang paling penting adalah laporan ke AFC. Nah ini aku apa yang bisa diperbuat AFC? Nah kalau sampai ada laporan kepada AFC berarti akan ada catatan yang akan diberikan oleh AFC terhadap Kuwait. Nah ini nggak tahu bentuknya seperti apa, tapi yang pasti melaporkan tindakan ini kepada AFC itu merupakan sebuah tindakan yang memang cukup boleh dikatakan keras lah ya. Pokoknya karena kan pasti PSSI juga berharap ada sikap dari AFC terkait dengan ini. AFC selaku panitia penyelenggara konfederasi, apakah ada kewajiban untuk misalnya mencoba mencarikan tim pengganti lah karena waktunya singkat banget, ini susah ya? Sejauh ini sih sebenarnya nggak ada kewajiban itu, tapi ini lebih ke arah normatif sebenarnya. Mungkin nanti akan ada teguran juga mungkin dari AFC kepada Kuwait juga yang memutuskan mundur di tengah jalan gitu loh. Nah lalu yang ketiga adalah langkahnya adalah mencari pengganti Kuwait. Lalu kandidatnya? Nah, ini yang masih tanda tanya. Katanya Yordan, ya, katanya PSSI yang mirip-mirip lah dengan negara-negara Timur Tengah. Tapi kan mencari lawan untuk FIFA Matchday itu, apalagi dalam waktu mepet sekarang, itu kurang dari 2 pekan. Ya, kalau cuma melawan selection aja sih gampang lah ya, bisa jadi mungkin Cameroon selection yang ada mungkin pemain-pemain Cameroonnya dibawa terus dihadapkan dengan Indonesia, tapi kan tidak akan maksimal nanti hasil uji cobanya. Atau mungkin melawan All-Staran bisa aja, tapi kan nggak akan maksimal. Atau melawan Lebanon 2 kali. Iya, dan yang satu yang harus diingat bahwa ketika kita tidak melawan negara di FIFA Matchday, maka rankingnya juga nggak akan dihitung gitu loh. Karena ini agenda FIFA Matchday ini resmi gitu, jadi hasil pertandingannya tapi bisakah diperhitungkan secara WO, kemudian kita langsung otomatis mendapatkan 3-0? Enggak. Karena kan Kuwaitnya mundur sepihak. Ini bukan kompetisi karena uji coba. Uji coba. Jadi uji coba itu lebih ke arah ranking dan juga pematangan kekuatan tim. Jadi, nah siapa yang akan menjadi lawan pengganti Kuwait? Kalau PSSI sebenarnya mereka nggak terlalu mau buru-buru ya. 1-2 hari ini akan dicari. Tadi saya sudah coba konfirmasi, tanyakan kepada pengurus PSSI, belum ada yang jawab sampai sekarang. Tapi baik, mudah-mudahan mereka segera mendapatkan tim pengganti ya, supaya tidak menjadi hambatan bagi timnas Indonesia untuk nantinya berlaga di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan timnas Indonesia jangan sampai terganggu ya dengan hal-hal non teknis seperti ini. Fokus saja pada latihan, jaga stamina, dan yang paling penting jangan sampai cedera. Thank you, Bro Marco. Kita ngobrol lagi. Baik. Sobat NTV Sports masih akan kembali, tetaplah bersama kami.